Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 2, kelas IF1108 akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami yang berjudul Hipergeometri. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Lia Heronisa dengan NIM 2311102124. Saya akan langsung menjelaskan ke latar belakangnya. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas yang digunakan dalam pengambilan sampel tanpa kembalian dari populasi terbatas. Distribusi ini relevan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kualitas, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks akademik, khususnya bagi mahasiswa teknik informatika yang mempelajari teori peluang, pemahaman distribusi ini sangat penting. Melalui tugas besar ini, kami menganalisis 3 studi kasus nyata, yaitu pembuatan tim basket dari populasi pemain profesional dan amatir, seleksi siswa perempuan dalam tim pelatihan matematika, serta inspeksi produk cacat pabrik. Nah, laporan ini menjelaskan mengenai perhitungan probabilitas kejadian, nilai rata-rata, variansi, serta penerapannya dalam pengambilan keputusannya. Perkenalkan, nama saya Konita Rayatmi dengan NIM 2311021128. Selanjutnya, di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana distribusi hipergeometrik dapat digunakan untuk mempresentasikan proses pengambilan sampel tanpa pengembalian dalam suatu populasi terbatas. Yang kedua, apa saja parameter utama dalam distribusi hipergeometrik dan bagaimana cara mengidentifikasi serta makna dalam konteks permasalahan nyata. Tiga, bagaimana prosedur perhitungan probabilitas kejadian tertentu dilakukan dengan menggunakan distribusi hipergeometrik. Keempat, bagaimana cara memperoleh mean dan variansi dari variabel acak yang mengikuti distribusi hipergeometrik? Kemudian di sini dapat tujuan. Yang pertama, menjelaskan bagaimana distribusi hipergeometrik digunakan untuk memodelkan proses pengembalian sampel tanpa pengembalian dari suatu populasi terbatas. Kedua, mengidentifikasi dan memahami fungsi serta makna dari parameter-parameter distribusi hipergeometrik dalam studi kasus. Ketiga, menunjukkan langkah-langkah perhitungan peluang suatu kejadian berdasarkan distribusi hipergeometrik secara sistematik dan tepat. Keempat, menentukan serta mengimplementasikan nilai mean dan variansi dari variabel acak sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyebaran data. Studi kasus yang pertama, distribusi pemain profesional dalam pembentukan tim acak. Nah, untuk kasusnya seperti ini. Sebuah klub basket memiliki total 30 anggota yang terdiri dari 10 pemain profesional dan 20 pemain amatir. Klub akan membentuk sebuah tim berisi 5 pemain untuk dikirim ke sebuah turnamen persahabatan antar klub. Pemilihan pemain dilakukan secara acak tanpa pengembalian. Artinya, setelah seorang pemain dipilih, ia tidak dapat dipilih lagi. Nah, pihak manajemen ingin mengetahui peluang komposisi tim berdasarkan jumlah pemain profesional yang terpilih. Dengan demikian, dilakukan pengamatan terhadap jumlah pemain profesional dalam tim yang terbentuk secara acak. Untuk permasalahannya, itu menentukan peluang mean, untuk menentukan peluang, mean, dan variasi dari jumlah pemain profesional yang terpilih dalam tim berisi 5 orang yang dipilih secara acak dari 30 anggota, yang mana 10 profesional dan 20 amatir. Untuk pengubah acaknya, misalkan X adalah pengubah acak yang menyatakan banyaknya pemain profesional dalam tim yang dipilih. Untuk parameternya, N besar sama dengan 30, yang mana jumlah total anggota klub, K besar sama dengan 10, yang mana jumlah pemain profesional, N kecil sama dengan 5, yang mana jumlah pemain yang dipilih. Nilai peluang peristiwa. Untuk menghitung nilai peluang peristiwa, itu menggunakan rumus ini. Ya, untuk X kecil itu seperti pemain profesional yang diambil, gitu, yang dipilih. Nah, eh, ketika X kecilnya itu 0, maka itu artinya dari 10 pemain profesional itu diambil 0. Lalu nanti dari 20 pemain amatir diambil 5. Terus nanti per total keseluruhannya, yang mana 30 itu adalah pemain totalnya, profesional ditambah amatir. Lalu 5-nya itu yang dipilih, total keseluruhan yang dipilih itu ada 5 gitu. Nah, lalu dihitung masing-masing. Ketika pemain profesionalnya 10 diambil 0, itu nanti dihitung rumus seperti ini. Ini tetap 10 faktorial, nanti per 0 faktorial itu dapat dari pemain profesional yang dipilih, lalu dikali 10 total pemain profesional dikurangi 0 pemain profesional yang dipilih. Nanti dihitung, yang atas tetap 10 faktorial, per nanti 0 faktorial dikali 10 faktorial itu hasilnya 10 faktorial. Nanti sama dengan 1. Gitu. Lalu untuk yang 20 itu pemain amatir, nanti yang dipilih itu 5 pemain amatir, itu begini, tetap 20 faktorial, lalu ini 5 pemain yang dipilih, nanti 20 kurangi 5. Terus nanti ini tetap, nanti ini 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali 15 faktorial. Nah, terus nanti ini 5 faktorial dikali 15 faktorial, nanti 15 faktorial ini sama-sama dicoret gitu. Nah, jadi nanti ini yang atas ini dibagi bawah, terus nanti
hasilnya ini dibagi ini, terus nanti hasilnya jadi 115.504. Terus nanti yang 30 ini, 30 faktorial, 30 faktorial. Terus ini yang 30 total pemain keseluruhan, itu nanti kan diambil 5, cuma diambil 5. Maka nanti atasnya tetap 30 faktorial, terus nanti bawahnya 5 faktorial, dikali 30 kurang 5 faktorial, nanti ininya sampai 25 faktorial, nanti per 5 faktorial kali 25 faktorial, nanti 25 ini sama-sama dicoret, nanti sisanya tinggal ini, terus dikali-kali, dibagi, nanti hasilnya 142.506. Terus nanti tinggal yang hasil ini sama hasil ini dikali, terus nanti dibagi sama hasil ini gitu. Jadi 1 kali 155.000, nanti ini dibagi ini. Terus nanti hasilnya adalah 0,1088. Seperti itu. Lalu ini ketika S kecilnya itu 1. Sebenarnya sama perhitungannya, kurang lebih sama ya caranya. Cuma bedanya nanti berarti dari 10 pemain profesional nanti diambilnya 1 pemain profesional. Hasilnya 10. Terus nanti dari 20 pemain amatir itu diambil 4 pemain amatir, hasilnya 4.845. Terus ini tetap, karena kan memang yang dipilih 5 dan keseluruhan pemainnya itu ada 30 gitu. Terus nanti dihitung, lalu hasilnya 0,3401. Terus ini juga sama aja, dari 10 pemain profesional dipilih 2, dari 20 pemain amatir dipilih 3, terus ini tetap sama, lalu dihitung, terus nanti hasilnya 0,3601. Ini ketika S kecilnya 3, yaitu 10 pemain profesional dipilih 3 pemain, dari 20 pemain amatir dipilih 2, lalu nanti dihitung, hasilnya 0,1600. Terus nanti ini ketika X kecil 4, dari 10 pemain profesional dipilih 4, lalu dari 20 pemain amatir dipilih 1, dihitung, terus nanti hasilnya 0,0295. Nah, terus untuk pemain yang ketika X kecilnya sama dengan 5, yaitu pemain profesionalnya dari 10 pemain profesional dipilih 5, dari 20 pemain profesional, dari 20 pemain amatir dipilih 0. Nanti dihitung jadi 0,0018 seperti itu. Nah, untuk menghitung nilai mean dan variansi perubahan acak, jadi untuk mean itu menggunakan rumus ini. Nanti tinggal disubstitusikan saja, N kecilnya 5, K besarnya 10, N besarnya 30. Nanti dihitung 5 kali 10, 50, dibagi 30, hasilnya 1,67. Untuk variansi, itu menggunakan rumus ini. Nah, terus nanti tinggal disubstitusikan saja, N kecil 5, K besar 10, N besar 30, satu kurangi K besar 10, N besar 30, N besar 30 kurangi 25, N kecil 25, terus N besar 30 kurangi 1. Nanti dihitung, sebenarnya tinggal dikali-kali aja, terus nanti hasilnya jadi 0,958. Maka sekian penjelasan dari studi kasus yang pertama, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini terdapat studi kasus 2, yaitu pemilihan siswa perempuan secara acak untuk pelatihan. Di sini terdapat sebuah sekolah memiliki total 40 siswa yang akan mengikuti seleksi lomba matematika, terdiri dari 15 siswa perempuan dan 25 siswa laki-laki. Sekolah akan memilih 10 siswa secara acak tanpa pengembalian untuk mengikuti pelatihan intensif. Pihak panitia ingin mengetahui peluang terpilih tepat 6 siswa perempuan dalam tim tersebut. Dengan demikian, dilakukan pengamatan terhadap jumlah siswa perempuan yang akan terpilih dalam tim yang dibentuk secara acak. Yang pertama, permasalahannya adalah menentukan probabilitas mean dan variansi dari jumlah siswa perempuan dalam tim yang akan dibentuk dari 10 siswa acak yang diambil dari 40 siswa keseluruhan. Yang B, peubah acak. Misal X adalah peubah acak yang menyatakan banyaknya siswa perempuan yang akan terpilih dalam 10 siswa yang dipilih secara acak, dan di sini akan menghitung 6 siswa perempuan. Kemudian C parameter. Untuk N besar adalah 40 jumlah total siswa, K besar adalah 15 jumlah siswa perempuan, N kecil 10 jumlah siswa yang dipilih, pembaca X adalah jumlah siswa perempuan yang terpilih. Yang akan dihitung adalah PX sama dengan 6. Kemudian untuk D nilai peluang peristiwa. Untuk di sini adalah rumus untuk dari distribusi hipergeometrik, dan ini untuk diketahuinya. Nah, selanjutnya kita akan substitusi PX sama dengan 6. Nah, kita akan memasukkan nilai-nilai yang diketahui dan akan dihasilkan kombinasi ini. Kemudian kita akan menghitung kombinasi dari C15 6 dan hasilnya adalah 5.005, dan untuk C254 adalah 12.650, dan untuk kombinasi C40
40/10 adalah 847.660.528. Nah, ini untuk detail perhitungannya, sehingga kita akan menghasilkan, lalu kita akan memasukkan semuanya ke sini, akan mengalihkan dan membagikan, dan akan menghasilkan 0,0747. Jadi, peluang bahwa 6 dari 10 siswa yang terpilih adalah perempuan adalah sekitar 0,0747 atau 7,47%. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai mean dan variasi perubahan acak. Di sini adalah untuk yang diketahui. Pertama kita akan menghitung mean. Ini untuk rumusnya, lalu kita memasukkan, jadi 10 dikali 15 bagi 40, maka hasilnya adalah 3,75, dan untuk variansi, ini untuk rumusnya dan ini untuk detailnya, maka akan menghasilkan 1000,803. Yoga Gantara dengan NIM 2311102153. Di sini saya membahas tadi kasus 3, kesimpulan dan saran. Studi kasus 3 ini dengan judul inspeksi produk cacat pada pabrik gitar. Dengan soal ceritanya seperti ini. Sebuah pabrik gitar menyimpan 40 gitar di gudang penyimpanan. Dari jumlah tersebut, 8 gitar diketahui cacat. Petugas inspeksi mengambil 10 unit tanpa pengembalian untuk diuji kelayakannya. Untuk permasalahannya, di sini menentukan probabilitas, mean, dan variansi dari jumlah produk cacat dalam sampel inspeksi yang diambil secara acak sebanyak 10 unit dari 40 unit produk pada produk di gudang, yang terdiri dari 8 unit produk cacat. Sampel diambil tanpa pengembalian. Untuk ubah acaknya, misalkan X adalah ubah acak yang menyatakan jumlah unit cacat dalam 10 unit yang diambil. Dengan parameter N sama dengan 40, yaitu jumlah produk, K sama dengan 8, yaitu jumlah produk cacat, N sama dengan 10, jumlah unit yang diambil untuk diinspeksi, K sama dengan 3, yaitu banyak unit cacat yang diinginkan dalam sampel. Yang ingin dihitung adalah peluang X sama dengan 3. Dengan rumus peluang X sama dengan X sama dengan K kombinasi X dikali N min K kombinasi N min X per N kombinasi N. Lalu dari parameter sebelumnya masukkan ke rumus, yaitu ada 8 kombinasi 3 yang menghasilkan nilai 56, 32 kombinasi 7 yang menghasilkan nilai 33658656, lalu ada 40 kombinasi 10 yang menghasilkan 847660528. Sehingga peluang X sama dengan 3 yaitu menghasilkan nilai 0,2224 atau sekitar 22,24%. Yang berarti peluang ditemukannya 3 gitar cacat dari 10 yang diambil secara acak adalah 22,24%. Nilai mean dan variansi kubah acak di sini rumusnya adalah N dikali K per N. Lalu dari parameter sebelumnya masukkan lagi ke rumus, yaitu adalah 10 dikali 8 per 40. 8 per 40 ini disederhanakan menjadi 1/5, sehingga 10 dikali 1/5 yaitu menemukan hasilnya 2. Lalu untuk variasinya dengan rumus N dikali K per N dikali 1 min K per N dikali N min N per N min 1. Dari parameter sebelumnya juga dimasukkan ke dalam rumus, yaitu adalah 10 dikali 8 per 40 dikali 1 min 8 per 40 dikali 40 per 10 per 40 min 1. Lalu 8 per 40 disederhanakan menjadi 1/5. 1 min 8 per 40 per 40 ditemukan hasilnya yaitu adalah 4/5. 40 min 10 per 40 min 1 hasilnya adalah 30 per 39. Lalu dari semuanya itu dikalikan menemukan hasilnya adalah 10 dikali 4 per 25 dikali 30 per 39 menghasilkan 1200 per 975. Lalu disederhanakan menjadi 48 per 39. Lalu ditemukan hasilnya adalah 1,2307. Lalu untuk bagian kesimpulan dari analisis 3 analisis tadi kasus yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa distribusi hypergeometrik sangat tepat digunakan untuk memodelkan pengambilan sampel tanpa pengambilan dari populasi terbatas. Setiap kasus baik dalam konteks pembentukan tim, seleksi siswa, maupun inspeksi dari produk menunjukkan bagaimana distribusi ini membantu dalam menghitung peluang kejadian, menentukan nilai rata-rata, dan menghitung variasi untuk mengetahui sebenarnya data.
Sebagai saran, sebelum menggunakan distribusi hypergeometrik, pentingnya untuk memahami konsep dasarnya dahulu, terutama bahwa sampel diambil tanpa pengembalian. Distribusi ini juga tidak hanya bermanfaat dalam bidang statistik akademik saja, tetapi juga sangat aplikatif di dunia nyata, seperti bidang pendidikan, produksi, maupun kontrol kualitas. Dengan pemahaman yang baik, distribusi hypergeometrik dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.